Perkenalkan, nama saya Sultan Hidup Pratama dengan ujung NIM 013. Saya Bima Alkobarel, ujung NIM 029. Saya Fania Afrina dengan ujung NIM 023. Saya Muhammad Alfarisi Rana Putra dengan ujung NIM 005. Saya Muhammad Hairul Gunawat dengan ujung NIM 009 dari kelas A Indralaya, Kapeling, kelompok 1. Nama saya Triwidianto dengan ujung NIM 011. Kelas A Indralaya, kelompok 1 Kapeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarsi Rana Putra dengan ujung NIM 005 dari kelas A Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat base pada 3-axis arm robot dan bagaimana cara mengassembly semua part pada 3-axis arm robot. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan base pada 3-axis arm robot. Pertama kita ke top plane, kemudian sketsa pada top plane. Tambahkan sketsa pada top plane circle, atur diameter menggunakan Smart Dimension. Ubah menjadi 555 mm. Kemudian tambahkan volume menggunakan Extrude Boss. Kemudian sketsa di atas circle. Tambahkan sketsa center rectangle. Atur panjang kali lebar menggunakan Smart Dimension. Untuk lebarnya yaitu 400 mm dan untuk panjangnya yaitu 400 mm. Kemudian tambahkan volume menggunakan Extrude Boss sebesar 50 mm. Selanjutnya fillet keempat sisi pada rectangle. Kemudian sketsa pada atas rectangle. Tambahkan sketsa circle. Kemudian atur menggunakan Smart Dimension yaitu 260 mm. Kemudian tambahkan volume menggunakan Extrude Boss sebesar 200 mm. Kemudian fillet bagian bawah circle 15 mm. Kemudian sketsa lagi pada atas circle. Tambahkan sketsa circle. Atur menggunakan Smart Dimension 320 mm. Kemudian tambahkan volume menggunakan Extrude Boss sebesar 20 mm. Sketsa pada front plane. Buat garis bantu menggunakan line. Kemudian tambahkan sketsa center rectangle. Kemudian atur panjang dan lebar menggunakan Smart Dimension. Untuk lebarnya yaitu
140 mm. Dan untuk panjangnya yaitu 200 mm. Kemudian hapus garis bantu tadi. Pada sketsa tadi, tambahkan volume menggunakan extrude boss sebanyak 244 mm. Kemudian sketsa di atas tadi, tambahkan sketsa circle di tengah sebesar 460 atur menggunakan Smart Dimension sebesar 460 mm. Kemudian kita convert entities yang bertujuan untuk memproyeksikan edge atau face untuk sketsa yang cepat dan akurat. Kemudian trim, hapus sketsa tadi yang tidak diinginkan. Kemudian di pojok kurangi volume menggunakan cut extrude sebesar 15 mm. Rapikan setiap sisi-sisinya menggunakan fillet. Kemudian tambahkan sketsa di atas circle, tambahkan sketsa circle, atur menggunakan Smart Dimension menjadi 200 mm. Kemudian untuk mengurangi volume kita gunakan extrude cut sebanyak 200 mm. Selanjutnya sketsa pada rectangle, kemudian tambahkan hexagon, atur menggunakan Smart Dimension, tiga puluh lima mm. Kemudian untuk menambahkan volume gunakan extrude boss sebesar 20 mm. Lalu sketsa di atas hexagon, atur circle menggunakan Smart Dimension,
ubah menjadi 40 mm. Kemudian extrude cut untuk mengurangi volume heksagon sebanyak 6 mm. Kemudian gunakan fillet mm. Kemudian untuk merapikan sisi-sisi baut, gunakan fillet mm. Kemudian kita gunakan circular pattern untuk mengcopy baut. Direction 1 pada selimut, tabung. Kemudian kita pilih fillet 6, fillet 7, cut extrude, post extrude untuk menyalin. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara mengassembly semua part. Pertama-tama kita tambahkan semua part menggunakan insert komponen. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara buat dari part 1. Fungsinya yang pertama itu memegang poros sebagai titik putar, yang kedua menghubungkan dua part lengan robot, yang ketiga menopang beban dari lengan robot. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan part 1. Yang pertama kita pilih top plane, sketch, lalu kita buat circle. Lalu smart dimension kita buat ukurannya 200 mm. Lalu ke features kita extrude push, buat ukurannya 120 mm. Selanjutnya kita ke menu sketch lagi, pilih circle. Kita buat circle di tengah circle sebelumnya. Lalu kita pilih smart dimension, kita buat ukurannya 320 mm. Selanjutnya kita ke menu features lagi, kita extrude boss, kita buat ukurannya 16 mm. Ukurannya 16 mm. Selanjutnya kita pilih front plane, lalu pilih sketch, lalu kita pilih normal to. Selanjutnya kita pilih circle lagi, kita buat circle sebanyak 2 circle di atas part yang sebelumnya kita buat. Kita buat sebanyak 2. Selanjutnya smart dimension lagi, circle pertama kita buat ukurannya 150 mm. Circle kedua
kita buat ukurannya 260 mili. Oke, selanjutnya itu kita pilih smart dimension lagi. Kita pilih titik tengah circle yang barusan kita buat dan titik atas part sebelumnya itu kita tarik ke samping. Ini tujuannya untuk membuat jarak. Kita buat jaraknya setinggi 200 mili. Lalu kita extrude bus circle yang baru saja kita buat. Kita pilih directionnya itu mid plane, lalu kita buat ukurannya 180 mili. Selanjutnya kita pilih sketch lagi, kita buat rectangle pada part yang sebelumnya kita buat. Lalu smart dimension lagi, sisi atas kita buat ukurannya itu 220 dan sisi sampingnya kita buat 160 mili. Selanjutnya kita extrude bus. Lalu kita pilih directionnya itu up to next. Lalu setiap bagian sudut sisinya kita fillet. Setiap sudutnya. Kita buat ukurannya 10 mili. Sekian penjelasan dan fungsi part 1 dari saya. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit tentang proses pembuatan salah satu komponen robot lengan industri, yaitu part yang kedua, menggunakan software SolidWorks. Part ini merupakan bagian struktural yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara segmen lengan robot serta mendukung pergerakan mekanik. Yang pertama yaitu kita membuat file baru dengan tipe part, kemudian mengatur satuan ke milimeter agar ukuran sesuai dengan standar desain pada teknik. Selanjutnya yaitu memilih plan kerja dan memulai sketsa dasar part kedua. Sketsa ini dibuat menggunakan kombinasi bentuk persegi dan juga lingkaran, di mana persegi ini berfungsi sebagai badan utama part, sedangkan lingkaran digunakan sebagai lubang poros. Semua ukuran ditentukan menggunakan fitur Smart Dimension hingga sketsa berada dalam kondisi fully defined. Setelah sketsa selesai, saya membentuknya menjadi objek 3 dimensi menggunakan fitur Base. Proses ini menghasilkan badan utama part kedua dengan ketebalan tertentu agar cukup kuat menahan beban saat robot beroperasi. Kemudian menambahkan lubang menggunakan extrude cut atau howitzer. Lubang ini berfungsi sebagai tempat baut dan proses yang memungkinkan part kedua terhubung dengan part lainnya serta dapat bergerak secara rotasi. Untuk meningkatkan keamanan dan kualitas desain, saya menambahkan fitur fillet dan chamfer pada sudut-sudut tertentu. Fitur ini berfungsi untuk mengurangi sudut tajam, mencegah konsentrasi tegangan, serta memberikan tampilan yang lebih realistis seperti komponen industri sebenarnya. Jika terdapat bagian yang simetris, fitur mirror digunakan agar desain lebih efisien dan konsisten, di mana secara fungsi part kedua ini sebagai penghubung antara bagian bawah dan bagian atas serta lengan robot. Part ini menerima beban dari motor
motor dan part lainnya, sekaligus meneruskan gerakan rotasi atau ayunan sesuai perintah sistem kontrol robot. Selain itu, part kedua juga berfungsi menjaga kestabilan dan akurasi gerak robot arm. Jika desain part ini tidak presisi, maka pergerakan robot dapat menjadi tidak stabil dan kurang akurat. Oleh karena itu, penentuan dimensi, posisi lubang, dan ketebalan part menjadi sangat penting. Setelah semua tahap perbuatan selesai, maka diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan desain, kemudian disimpan dan siap digunakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagian saya pada tugas besar SolidWorks. Yang pertama, pada bagian awal SolidWorks, kita membukanya, kita bisa mengklik bagian part. Setelah mengklik bagian part, silakan ubah menjadi front line. Setelah diubah ke front line, teman-teman bisa klik bagian sketch dan kemudian pilih rectangle. Di bagian rectangle ini, teman-teman bisa pilih central rectangle. Setelah itu kita cari titik tengah atau center dari desain kita. Selanjutnya buat dalam bentuk persegi. Setelah itu di sebelah kiri masukkan Smart Dimension sebesar 150 dan bagian atas sebesar 140. Kemudian untuk menjadikan desain kita 3D, kita bisa mengklik Extrude Boost dan masukkan nilai sebesar 240. Selanjutnya, teman-teman bisa klik bagian sisi sebelah kanan gambar, klik Normal to agar gambar tersebut tegak. Selanjutnya bisa dipilih sketch dan lingkaran. Pada lingkaran tersebut, teman-teman bisa memasukkan nilai sebesar 130 mm. Setelah itu, bisa teman-teman extrude boost agar desain tersebut menjadi 3D dan masukkan nilai 50 mm. Step selanjutnya, klik lagi Normal to dan klik lagi sketch, klik lagi lingkaran. Setelah itu masukkan nilai sebesar 140 mm dan extrude boost. Setelah di extrude boost, teman-teman bisa memasukkan nilai 10 mm. Pada step selanjutnya, teman-teman bisa mengklik front line. Setelah itu klik normal to dan selanjutnya pilih sketch. Di sketch teman-teman bisa pilih lingkaran. Nah, buat lingkaran ini di bawah desain pertama, buat sebanyak 2 lingkaran ditumpuk dari lingkaran terkecil ke lingkaran terbesar. Lingkaran terbesar beri dimensi sebesar 150 mm dan lingkaran kecil sebesar 100 mm. Selanjutnya, teman-teman bisa menggabungkan garis dari sisi kiri gambar desain pertama ke lingkaran sebelah besar. Dan selanjutnya juga pada sisi sebelah kanan ke sisi lingkaran juga. Nah, pada step ini, teman-teman bisa menghapus atau mentrim garis-garis yang tidak dibutuhkan pada desain kita. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengklik Extrude Boost. Selanjutnya, ubah direction-nya dari blind ke mid plane. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan nilai sebesar 160 mm. Setelah itu, teman-teman bisa memfillet sudut yang ingin kita fillet, lalu disimpan. Setelah disimpan, teman-teman bisa ke desain awal kita tadi, klik bagian lingkaran, setelah itu pilih sketch, buat bagian circle yang baru, dan beri nilai sebesar 130 mm, lalu disimpan, dan klik Extrude Boost agar gambar tersebut menjadi 3 dimensi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan cara-cara membuat link ketiga. Yang pertama, buka sketch di bagian front plane. Kemudian, buat circle di bagian kanan luar. Lalu, pakai Smart Dimension ke bawah 150 mm. Kemudian, pakai Insert Line untuk membuat garis persegi. Kemudian, di line ini, pakai Smart Dimension ke bawah 200 mm. Setelah itu, pencet Ctrl Select, pilih Collinear. Kemudian, pakai Trim untuk memotong circle menjadi setengah bulat. Setelah itu, lanjut pilih Extrude Boost, pilih Mid Plane, masukkan nilai 140 mm. Lanjut, pilih front line, kemudian sketch. Pilih Convert Entities. Setelah itu, pilih Insert Line
Buat garis di bagian atas dan bawah setengah garis. Kemudian, pakai cut extrude, pilih midline, masukkan nilai 100 mm. Setelah itu, pilih circle untuk melubangi di bagian ujung. Pakai Smart Dimension ke arah kanan dan bawah 100 mm. Kemudian pilih Boss Extrude, pilih Blind, lalu simpan. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya yaitu di link 4, yaitu step pertama pembuatan balok utama. Proses pertama yaitu pada front plane dibuat sebuah sketsa berbentuk persegi panjang rectangle. Apa cok beda cok? Kemudian meet antara sisi dengan sisi untuk menggabungkan base dengan part 1. Setelah base dan link 1 telah di match juga link 1 dengan link 2. Match sisi dengan sisi. Setelahnya kita gabungkan dengan link 3. Match sisi dengan sisi. Setelah tergabung, lanjutkan untuk match link 3 dengan link 4.
match sisi dengan sisi. Sekian dan terima kasih.